Bab 4193. Menyesal tidak mengambil tindakan. Namun, masalah harus diselesaikan. Eric tidak keberatan mengekspos kekuatan Sky Eater, selama dia tidak perlu menggunakan Reiki. Baiklah, tapi ulat roh aku sangat merepotkan untuk diolah, dan jumlahnya terbatas. Kalian harus melindungi aku. Eric Kin berpura-pura terjerat, ragu sejenak sebelum berkata, "Jangan khawatir, teman seiman Cheng, aku akan melindungimu." Melihat Eric Kin memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya, Mileon Chen sangat gembira. Setelah itu, mereka memutuskan rencana tersebut dan mulai menerapkannya. Pedang abadi berkibar di tangan kedua wanita itu, dan energi pedang yang ganas tersebar, mengguncang sejumlah besar serangga aneh. Mileon Chen bersaudara memadatkan penghalang tanah dan membawa Eric Kin lebih dekat. Menghadapi kerumunan yang bergegas, pemimpin monster itu menyemprotkan seteguk racun. Kabutnya hilang. Carson Yun berteriak pelan. Di sekitar Eric Kin, itu dibungkus menjadi penghalang seperti polo air, menjaga semua kabut beracun. Saat ini, Eric Kin mengangkat tangannya. Weng! Sky Eater terbang lagi, bergegas menuju pemimpin serangga aneh itu. Selesai. Melihat bahwa mereka hanya berjarak beberapa kaki, dan melihat gigi tajam dari Sky Eater, semua orang berseri-seri dengan gembira. Namun, pada saat ini, seolah-olah merasa terancam, pemimpin monster itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan isap datang dari bagian mulut yang besar, tanpa diduga dia menyedot semua Sky Eater ke dalam bagian mulutnya. Kemudian, lidah penuh paku terbang seperti lidah kodok yang panjang, dengan cepat meluncur ke arah Eric Kin. Teman seiman Cheng, mundur. Kulit kepala semua orang mati rasa dan mereka berteriak. Namun, sudah terlambat, tidak ada yang mengira ada lidah panjang di mulut serangga aneh ini. Tubuh Eric Kin terlilit, lalu dengan cepat tertarik ke arah bagian mulut yang bergigi. Wanita berbaju hijau dan merah muda sudah ketakutan hingga menutup mata. Namun, saat lidah serangga aneh itu menggulung Eric Kin ke mulutnya, tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, matanya membelalak, dan sayap di punggungnya berhenti bergetar. Dengan keras, tubuh besar itu jatuh lurus ke bawah, kehilangan nyawanya. Dan di dalam tubuh cacing aneh itu, Sky Eater seperti kabut hitam terbang keluar dan mengelilingi Eric Kin. Ulat roh ini luar biasa. Para kultivator menghela nafas lega, mereka juga merasa sedikit khawatir. Pemimpin monster ini berani menghirup Sky Eater ke dalam tubuhnya, karena dia yakin tubuhnya bisa dengan cepat melarutkan Sky Eater ini. Tetapi tidak menyangka bahwa itu tidak hanya tidak berhasil, dia malah ditusuk dari dalam, dan kecepatannya sangat cepat. Ayo kita percepat. Melihat pemimpinnya sudah mati, Carson Yun bersemangat. Dalam pertempuran berikutnya, Eric Kin tidak bergerak lagi, tetapi terjatuh di sebelah tangan monster itu. Dengan gerakan tangannya, 3 Sky Eater angin Reiki kembali ke lengan bajunya. Dia sudah lama menyadari bahwa pemimpin monster ini tidak begitu mudah untuk dihadapi, jadi dia sengaja mencampurkan Sky Eater peringkat raja berkepala 3 di antara Sky Eater, tanpa diduga itu berguna. Ketika beberapa serangga aneh terakhir dibunuh oleh Carson Yun dan yang lainnya, semua orang melayang di udara, melihat sekelompok mayat di tanah, mereka semua kehabisan napas. Makhluk ini sangat bodoh, kita tidak ingin membunuh mereka, mengapa mereka terus menyerang? Mereka disegel oleh Dewa Bintang, mungkin untuk menghadapi kultivator yang memperoleh energi bintang, seperti halnya monster iblis di pinggiran jalan surga dunia. Monster iblis yang ditemani harta Dewa Bintang itu adalah ujian yang diatur khusus oleh Dewa Bintang bagi kita, jangan khawatir tentang itu.
Carson Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, pertarungan antara kultivator dan monster iblis atau monster-monster lain memang tidak memiliki alasan sama sekali, itu sepenuhnya adalah hukum rimba. Terlebih lagi, mereka ingin mendapatkan poin bintang, monster-monster ini berinisiatif menyerang. Haha, jangan bicara tentang itu, fakta bahwa kita memenangkan pertempuran ini begitu cepat adalah berkat kehebatan teman seiman Cheng. Jika dia tidak membunuh pemimpin monster itu, kita tidak akan menang dengan mudah. Mileon Chen tertawa. Ya, teman seiman Cheng luar biasa, dia memang jarum ajaib di antara kita. Kalau bukan karena ulat roh teman seiman Cheng, akan sulit bagi kami untuk menghadapinya. Para kultivator kembali sadar, dan mulai memuji Eric Qin, hampir memujinya ke langit. Niat mereka juga jelas, jika ini terjadi lagi di masa depan, itu harus bergantung pada Eric Qin untuk bergerak. Meskipun Carson Yun dan yang lainnya juga memiliki kepercayaan diri untuk membunuh pemimpin serangga monster dengan mengandalkan beberapa kartu truf di tangan mereka, tetapi membiarkan orang lain mengambil risiko dan tidak perlu bekerja keras akan lebih baik daripada melakukannya sendiri. Hei, aura macam apa ini? Tapi baru saja mengucapkan sepatah kata, Carson Yun tiba-tiba menyadari bahwa tepat di atas patung yang runtuh, cahaya lain tiba-tiba menyala. Semua orang juga memperhatikan cahaya aneh ini. Dan segera, di bawah pengawasan semua orang, untaian energi bintang ini terbang, melintasi kehampaan, dan langsung menembus cincin kuno Eric Qin. Eric Qin terkejut sesaat, dan kemudian dia juga memperhatikan bahwa poin bintang di cincin kunonya telah meningkat menjadi 13. Dia hanya mendapat 2 poin di pulau ini sebelumnya, tetapi sekarang tiba-tiba memberi dia 5 kali lebih banyak. Apalagi hanya dia yang memilikinya, yang lain tidak. Pada saat ini, Carson Yun dan yang lainnya sedikit tercengang. Mereka tidak bisa tertawa, dan tiba-tiba merasa kesal. Teman seiman Cheng, berapa poin bintang yang diberikan patung ini padamu? Mileon Chen bertanya dengan bingung. 5, kata Eric Qin dengan santai. Untaian energi bintang ini jelas jauh lebih kuat daripada yang diterbangkan ke semua orang sebelumnya. Mereka tidak akan percaya jika Eric bilang terlalu sedikit. 5. Tetapi bahkan jika Eric Qin menyembunyikan setengahnya, ekspresi semua orang masih sedikit kaku. Apa yang terjadi? Mengapa teman seiman Cheng tiba-tiba memiliki energi bintang ekstra? Dan hanya dia yang memilikinya. Mileon Chen bingung. Ngomong-ngomong tentang pertarungan, bukankah kita bertarung? Kita membunuh lebih banyak monster daripada teman seiman Cheng. Tapi kalian tidak membunuh monster yang aku bunuh, kata Eric Qin dengan ringan. Yang mana? Pemimpin monster itu? Mileon Chen tiba-tiba tercengang. Teman seiman Cheng benar, kurasa dia bisa mendapatkan poin bintang lagi, itu pasti berhubungan dengan membunuh pemimpin monster ini, kata Carson Yun dengan suara berat. Seharusnya lebih sulit untuk membunuh monster yang lebih kuat ini, dan hadiah untuk mendapatkan dewa bintang lebih banyak. Wanita berbaju hijau itu juga mengertakkan gigi. Memikirkannya dengan hati-hati, kali ini Eric Qin bersama semua orang sepanjang waktu, dan dia bahkan tidak pergi ke gua, satu-satunya perbedaan adalah itu. Memikirkan manfaat membunuh pemimpin serangga itu, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Jika tahu akan ada hadiah tambahan, mereka harus tangani sendiri. Akibatnya, mereka menyanjung Eric Qin dengan sia-sia, pada akhirnya dia mendapat lebih banyak poin bintang. Mereka ingin memanfaatkan Eric Qin, tetapi akhirnya rugi. Terutama Mileon Chen yang bahkan lebih tertekan. Dialah yang pertama kali menyarankan Eric Qin untuk membunuh pemimpin monster itu, tetapi dia memberikan energi bintang secara cuma-cuma Eric Qin.
Ini membuatnya merasa tidak nyaman seperti menelan kotoran lalat. Namun di permukaan, semua orang masih tersenyum dan memberi selamat kepada Eric Kin. Bagaimanapun, persahabatan harus berlanjut, mereka harus bersikap sopan. Mengenai merebut poin bintang, jangan katakan bahwa mereka tidak tahu apakah mereka sanggup merebutnya. Bahkan jika mereka tahu, begitu mereka melakukan hal seperti itu akan benar-benar menjadi musuh. Bersambung.